Pembacaan Alkitab diambil dari Ulangan pasal 8, ayat 1-20. Judul perikopnya, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, renungan hari ini dengan tema mengingat kebaikan Tuhan. Nas yang mendasari dari Ulangan pasalnya yang ke-8
ayat yang ke-11 yang demikian tertulis, "Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Umat Tuhan yang terkasih, salah satu kelemahan manusia berkaitan dengan pikirannya, terutama kalau sudah lanjut usia, adalah lupa. Namun, hal itu tidak terjadi pada seorang Nenek Suparni, nenek dari Yogyakarta yang berusia 117 tahun pada tahun 2017 yang lalu. Mbah Suparni masih fasih menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Jepang, dan Belanda. Mbah Suparni bahkan mampu menyanyikan dengan lancar beberapa lagu berbahasa Jepang dan Belanda. Ya, lupa memang berkaitan dengan otak di kepala, namun ada lupa yang berkaitan dengan kerohanian atau spiritualitas kita. Itulah lupa bahwa ada Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita. Ada Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Memang lupa Tuhan paling sering terjadi ketika orang berada dalam kondisi senang atau jaya. Firman Tuhan melalui Musa menasihatkan agar umat tetap mengingat Tuhan dan segala kebaikannya. Karena dengan mengingat Tuhan, umat hidup setia dan taat kepada firman Allah. Mereka juga pribadi-pribadi yang mawas diri, rendah hati, mengabdi kepada Tuhan, jauh dari sikap lupa diri. Orang Kristen dapat menjadi pribadi yang lupa diri karena ia lupa Tuhan. Oleh karena itu, agar tetap menjadi pribadi yang sadar diri, kita mesti mengingat Tuhan dan semua kebaikan Tuhan. Untuk itu, baiklah kita menengok perjalanan hidup kita di masa lalu. Saat Tuhan hadir menyatakan pertolongan, kita tahu Tuhan selalu beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah yang Engkau berikan bagi hidup kami. Bimbinglah kami untuk dapat terus tumbuh di dalam nama Engkau. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga beserta segala pergumulan di dalamnya. Kiranya Engkau menyertai dan kuatkan mereka agar mereka dapat selalu mengingat dan mengandalkan Engkau di dalam setiap hal yang terjadi di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk segala harapan dan cita-cita yang boleh ada dalam tiap-tiap orang. Cita-cita dalam mendapatkan jodoh yang terbaik, mendapatkan pendidikan yang terbaik, pekerjaan, keturunan, dan cita-cita serta harapan yang lainnya. Tidak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit, untuk Ibu Sandra yang masih dalam masa perawatan di rumah pasca COVID-19, Bapak Eko Lekatompesi yang saat ini yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina, maupun mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri, Bapak Gustaf Minggau dan keluarga, Saudara Juan Nenggolan, Bapak Matius Ndapadoda,
Ibu Mulyaningsih, Bapak Badi, Ibu Suryati, Saudari Hana, Saudari Margaret Kotabumi, Ibu Yeni Kotabumi, Saudara Jasper Kotabumi, Saudara Dela, Ibu Foni, kiranya Engkau jamah dan Kau sembuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Keluarga Pak Teddy, keluarga Pak Aman Sentosa, serta keluarga Bu Natalis, Bu Natalia. Kiranya kuasa Engkau yang mampu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia yang Engkau curahkan untuk setiap kami. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk seluruh pelayan gereja. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap mereka, agar semakin hari para petugas atau pelayan gereja semakin setia melayani Engkau. Semakin hari semakin giat, semakin hari semakin melayani Engkau dengan sungguh dan sepenuh hati untuk kemuliaan nama-Mu. Jamahlah juga setiap hati kami Tuhan, agar kami selalu memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami juga dapat memberikan diri kami untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa untuk seluruh program gereja, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang direncanakan. Kiranya Tuhan yang berkati dan pimpin setiap orang yang terlibat dalam penyusunan program tersebut. Berikan hikmat kebijaksanaan agar semua program yang telah direncanakan dapat berdampak positif bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan segala doa permohonan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya kepadamu saja Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih dan bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Kiranya Engkau selalu melindungi dengan kasih yang tulus. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami memanjatkan doa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, berkatilah pemerintah dan para pemimpin kami dan seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai daerah di seluruh wilayah Indonesia. Beri mereka kesehatan, kemampuan, kemauan, kekuatan, dan kejujuran, hingga dapat bekerja dengan baik, melayani dengan sepenuh hati, dan rakyat dapat merasakan hasil yang nyata, suatu keadilan dan kesejahteraan yang merata. Untuk seluruh rakyat Indonesia, pimpin dalam membangun negara kami, hingga menjadi negara yang maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin.